Baik, Bapak sekalian, kita masuk kata benda. Kata benda yaitu kata yang bermakna benda. Kata benda. Kemudian ada tadi ada 3, kata benda, kata kerja, dan huruf. Nah, 3 ini kita bahas satu persatu, kata benda. Kata benda kita kenal dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri kata benda. Ciri kata benda. Nah, 1 dimulai dengan huruf alif lam dan huruf alif lam. Semua yang dimulai dengan alif lam itu kata benda alif lam. Nah, apa contohnya? Alhamdu, 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 alhamdu. Alif lam ini yang membuat dia kata benda. Alhamdu. Nah, ini ya. Alhamdu. Apalagi? Al-Qamar misalnya kan. Al-Qamar, Al-Qamar. Nah, alif lam kata benda. Alif lam kata benda. Nah, apalagi misalnya Al-Syamsu. Nah, Al-Syamsu. As-Samsu. Nah, alif lam kata benda. Ada alif lam Qamariyah, ada alif lam Samsiyah. Artinya ada alif lam bulan, ada alif lam matahari. Alhamdu, al-qamaru, as-samsu. Alif lam ini membuat dia kata benda. Masalah arti nanti ya. Alif lam membuat dia kata benda. Pada saat menerjemahkan, dibendakan dia. Dan dijadikan pekerjaan, dijadikan benda. Misalnya ini pujian, bukan memuji, tapi pujian. Alif lam. Alhamdu, al-qamar, as-samsu. Alif lam semuanya, kata benda. Mungkin Ibu berikan contoh agak 3 ke saya. Mungkin saya minta kepada sebentar ya. Bunda Betty bisa disapa. Bunda Betty bisa dengar saya? Bunda Betty? Oke. Ya, Ustaz. Contoh kata benda alif lam apa Bunda di Al-Qur'an yang Bunda tahu? Semua nama surat itu kata benda semuanya. An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah, ya. Nah, semua kata benda itu. Coba yang Bunda tahu agak. Al-Maidah, Ustaz. Al-Maidah. Apa-apa. Al-Maidah. Surat. Ya, nama surat. Yang lain apa kira? Al-Baqarah. Maaf ya, Ustaz. Hah? Maaf. Oke. Akhir Pak Ustaz. Al-Lazi, oke. Oke. Al-Jabar. Al-Jabar. As-sama, Ustaz. Hah? As-sama. As-sama, oke. Sama. Alif lam itu kata benda ya. Alif lam kata benda. Nah, Bapak-bapak saya tanya. Bapak-bapak saya bertanya. Pernah nggak Bapak-bapak selama ini tahu bahwa alif lam itu kata benda dalam Al-Quran? Ada yang baru pernah mendengar sekarang? Sama sekali tidak tahu. Ada yang pertama mendengar sekarang alif lam kata benda? Ya, saya baru. Baru tahu. Iya. Alhamdulillah. Syukur Ibu. La in syakartum la zidanakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ilmu yang dibawa mati nanti. Kalau ilmu akuntan saya ajarkan Ibu membuat neraca saldo, itu tinggal di dunia, Bu. Saya ajarkan Ibu bagaimana nyusun laporan keuangan, itu tinggal di dunia. Tapi ilmu ini dia bawa mati nanti. Akan mempertemukan kita semua nanti di sini. Alhamdulillah. Nah, kalau Ibu tahu alif lam, lo tahu Ibu, oh ternyata kata benda, alhamdulillah. Itu ilmu yang baru bagi Ibu. Iya. Berapa usia Ibu sekarang? 60. 60 tahun baru tahu alif lam kata benda. Tuh aku. Alhamdulillah, syukur ya Bu ya. Iya. Alif lam kata benda. Nah, Bapak Ibu baca Quran nanti, oh ini kata benda ini. Iya. Saya baca Quran misalnya Ar-Rahmanir-Rahim kata benda ini. Nah, jadi baca Quran nanti alif lam kata benda. Oke. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua. Kalau alif lam mim Ustaz? Oh, itu mukataah, itu tidak ada artinya. Itu huruf muta'ah, nah, itu hanya Allah yang tahu artinya. Ya, oke. Kemudian dimulai dengan huruf ma mi mu. Ma mim. Di ma mimu itu kata benda. Quran ma mimu, nah kata benda ya. Contohnya apa? Nah, ya. Contohnya bamimu, kata benda banyak sekali ya. Ma misalnya, ma di sini contohnya masjid.
Muslimun. Oh ya, masjid. Yang mana dulu? Masjidun. Tadi Masjidun. miftahun, misalnya kan? Miftahun. Nah, muslimun. Mudarisun. Mudarisun, muslimun. Mamimu. Nah, ma ini cenderung artinya tempat atau waktu. Tempat atau waktu, cenderung Pak ya, atau waktu. Nah, kalau mi cenderung alat, cenderung ya Pak ya, alat. Kalau mu itu cenderung orang atau pelaku. Orang atau pelaku. Apa beda orang dan pelaku? Kalau orang muslimun, orang-orang muslim. Kalau pelaku bisa benda nanti. Benda ya. Jadi orang atau pelaku. Kalau ma tempat atau waktu, tentunya masrabun tempat minum, maghribun tempat tenggelam matahari itu kan tempat waktu, misalnya maktubun. Maaf Pak Ustadz, ada yang noise itu di kuping sakit sekali sih. Oke, bisa domot tadi sebentar ya, sama dulu. Sepertinya itu Pak Iwan Muhajirin itu yang noise. Oke. Oh, udah ya. Udah. Sudah Pak Cepat Ustadz. waktu ya. Kemudian Pak ini Iwan alat. itu yang noise sepertinya Pak. Siapa? Pak Iwan. Bentar. Pak Iwan Muhajirin. Pak Iwan masih naik Pak Iwan? Sudah mau semua Pak? Nggak ada lagi. Ya sudah. Oke. Nah, mi alat misalnya tadi miftahun fathah membuka, miftahun alat pembuka kunci. Kalau muslimun salamatu selamat, aslamatu tunduk tempatu, muslimun orangnya. Ini apa kedua? Kedua dimulai dengan huruf mamimu. Contohnya masjidun, miftahun, muslimun. Banyak ya ukuran mamimu itu ya. Banyak nih masjidun, maghribun, masjidun, banyak sekali. Mau idun, banyak sekali. Di surat Akapi banyak, mamimu. Kemudian yang ketiga, bisa nampak di sini ya, 3. Nampak ya? 3. Kelihatan 3 bertanwin. Akhiran tanwin. Berakhiran tanwin ya. Oke, berakhiran ya terusnya. Bertanwin itu memang tanwinnya di akhir. Tanwin. Oke. Berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin an in un. An in un. An in un. Nah, contohnya apa? Yang an sabran misalnya kan. Sabran, sabran. Banyak sekali contohnya sabran, musran, nukran, banyak sekali itu. Kami satu aja, nanti cari di Al-Qurannya. An. Kemudian yang in, maskubin, syai'in, maklumi, banyak sekali in. Kami maskubin aja satu. Syai'in atau zulumatin, in, an, in, un, sumum, bukmun, umyun. Kami bukmun aja ya, tamil bukmun. Kok makanan ikan sih ya di depan? Bukmun. Oke, an in un, sabran, zulumatin, bukmun. Maradan, maradun, syai'in, banyak ya. Sayyibin, banyak. Sayyibin. Jadi an in un itu pun kata benda. Jadi misalnya Bapak bilang, oh ini kata benda, kenapa? Kok nggak alif lam, kok nggak mamimu, kok nggak an in un ya, kata bendanya. Nah, 3 ini langsung kelihatan. Bapak baca Quran, 3 ini langsung kelihatan. Oh, ini sebenarnya ini. Langsung terlihat. Ada alif lamnya, ada mamimunya, ada an in un. Ya, Bapak masalah ini bisa Quran. Kalau ketemu ini, oh ini sebenarnya ini. Masalah arti belakangan. Masalah arti nanti kita harus cari akar kata.
Ya, oke. Saya hapus ini karena Kalau buta itu bukan sifat tuh, Ustaz. apa? Maaf, Bukan. gini Pak. Sifat itu tetap benda juga. Jadi gini, pada saat kita menerjemahkan Quran, kita pakai tata bahasa Quran. Kita tidak bisa pakai bahasa Indonesianya. Karena banyak sekali perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Quran. Jadi sekali lagi, mari kita pakai tata bahasa Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang kata benda, ya kata benda. Kata terjemahan bahasa Indonesia, jangan-jangan terjemahannya salah. Nanti banyak sekali Pak, terjemahannya nggak pas, apakah kelompoknya nggak pas, atau memang kata itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Akhirnya kita cari kata yang agak mendekatin aja nanti. Nanti kita akan temukan nanti. Banyak kata dalam Al-Quran yang, maka kita ambil aja kata aslinya. Misalnya razaka, razakna, rezeki. Bahasa Indonesianya rezeki. Bahasa Indonesia asli apa itu? Nggak ada bahasa Indonesia aslinya. Kita ambil dari situ aja. Mutakin, takwa, atau takut. Apakah itu takwa sama dengan takut? Nggak bisa. Jadi kita hanya mendekatin. Nanti ada beberapa kata, kira-kira, oh nggak pas ini artinya. Istighfar. Nah, cocok juga nanti. Nah, kita lihat nanti. Jadi sekali lagi, mari kita belajar Al-Quran, betul-betul kita pakai gramatika Quran, kita tinggalkan gramatika bahasa Indonesia-nya ya. Itu Pak ya. Maksudnya Ustadz, mohon maaf Ustadz, agak susah membedakannya karena kita udah terbiasa pakai bahasa Indonesia, membedakan kata apa tadi itu sifat itu ya. Iya. Kayak mana Jadi, maksudnya gitu? ya gini kita ikut aja Bu, pelan-pelan kita ikut. Contohnya ini, sodaka. Nah, sodaka ya, sadaka. Contohnya aja, sodaka. Ini benar, benar ke sifat kata kerja Bu. Benar kata kerja atau sifat? Benar. Kata kerja, sodakah itu memberikan. Enggak, sodaka. Ya, Benar. kan persepsi kita. Oh, benar, ini benar. artinya benar. Benar. Nah, kata Ya. sifat kata kerja. Tahu saya Pak. Ah, Indonesia kata kata sifat kan? Nah, sini kata kerja. Mau diapain? Kita belajar Quran atau belajar bahasa Indonesia? Enggak, maksudnya berarti dalam Quran itu kata kerja artinya. Iya, kata kerja ini. Makanya kalau nggak cocok dengan bahasa Indonesia, ya kita harus pahami ini dulu. Jangan bahasa Indonesia diadu di sini. Nanti kalau dipaksakan bahasa Indonesia, susah. Di situ letak susah memahami nanti. Udah, saya memahami ini, saya tinggalkan bahasa Indonesia dulu. Gramatika, saya ikut aja dulu. Saya tanya pada diri saya belajar bahasa Indonesia apa belajar Quran? Saya belajar Quran, bukan belajar bahasa Indonesia. Maka jadi bahasa Indonesia saya mencocokkan bahasa Quran, bukan Al-Quran mencocokkan bahasa Indonesia. Itu yang penting dipakai. Kalau ada perbedaan Al-Quran dengan bahasa Indonesia, yang ngalah bahasa Indonesia, ya Quran yang ngalah. Kalau Quran yang ngalah nanti nggak bisa kita terjemahnya bahasa Indonesia, nanti kita paksa dia. Padahal bahasa Quran sangat luas sekali, belum ada polanya lagi nanti. Nah, jadi sekali lagi Bapak-bapak, coba kita ikut Quran aja. Kalau kata Quran itu kata benda, ya sudah kata benda. Walaupun bagi kita kata sifat nanti. Oh, jadi maksudnya Ustadz, mohon maaf saya banyak bertanya nih Ustadz. Nggak apa-apa. Berarti kalau tidak ada di antara yang tiga nih, misalnya nggak ada yang pakai alif lam, nggak ada yang pakai mamimu, nggak pakai tanwin, berarti itu kata Kerja atau huruf. Nah, gitu aja ya. Iya. Baik. Ya. Oke. Nah, ini baru 3. Masih ada 4. Mungkin gini, maaf Ustaz, menambahkan Ibu tadi gitu. Mungkin dalam kita pengen masuk gitu bahwa memahami itu dengan bahasa Quran gitu ya. Tapi dalam konteks kita ini kan kita bahwa ini sebuah kata benda. Kata benda itu kan mengadopsi sebuah bahasa Indonesia begitu. Dan kata kerja, kita mengatakan bahwa ini kata kerja itu kan adopsi bahasa Indonesia begitu. Nah, ini yang kami memahaminya agak sedikit ini gitu. sedikit confused gitu. Tenang Pak, tenang aja. Jangan jauh-jauh dulu. Apa yang diterang aja dulu Pak. Jangan jauh kemana-mana dulu. Oke. Ya. Izin Ya. Ustadz. Oke. Ustadz. Ya. Jadi kalau saya memahaminya begini Ustadz dan jemaah sekalian, kan tadi Ustadz menerangkan kata benda di dalam Al-Quran yang dimaksud kata benda, ciri-cirinya. Nah itu kan pertama yang dimulai dengan alif lam. Jadi semua kata yang dimulai dengan alif lam itu menerangkan kata benda. Kemudian diawali dengan huruf mamimu. Nah itu. Jadi semua yang ada diawali mamimu
Itu di dalam Al-Quran itu termasuk kata benda. Ya, betul. Begitu juga yang akhirannya tanwin. An, in, un. Nah, berarti kalau kita menemukan kata di dalam Al-Quran yang berakhiran tanwin, an, in, un, berarti itu termasuk kata benda. Itu saja yang mestinya kita pahami. Simpel Pak ya. Baik. Jadi dalam memahami, jangan ke depan dulu Pak. Jangan yang belum diterangin Bapak bandingkan nanti. Sabar. Ada saatnya nanti Pak ya. Ustadz, Ya. usul Ustadz, Ya. untuk partisipan, maksudnya gini, Ustadz menjelaskan dulu, nanti ada diberi kesempatan untuk bertanya, baru bertanya, supaya maksudnya terarah penjelasannya. Itu cuma usul Ustadz. Oke, gitu Pak ya. Jadi nanti ada waktu tanya jawab Pak ya, supaya kita lancar dulu. Oke, Syamu dulu ya. Oke, Syamu dulu. Masih ada 3 poin lagi Pak. Oke, itu 3 ya. Jadi kata benda, alif lam, mamimu, aniku. Yang keempat, saya hapus dulu. Yang keempat ada ciri kata benda. Masih ada ciri. Ciri kata benda yang keempat, di belakang huruf jar. Di belakang huruf jar. Huruf jar itu bahasa Indonesia belum ada Pak, jadi saya belum bisa menerjemahkan. Jadi pengertiannya adalah huruf jar itu adalah huruf yang mengkasrahkan, mengkasrahkan kata terakhir, kata belakangnya, huruf yang mengkasrahkan huruf terakhir kata di belakangnya. Di belakang kata ini, di belakang huruf ini kata benda, tapi sifatnya langsung mengkasrahkan. Apa hurufnya itu? K, B, li, min, an, fi, ala, ila, ma'a, rubah satu. Nah, ini kata huruf jar. Maka di belakang itu kata benda. Ka, bi, li, min, an, fi, ala, ila, ma'a, rubah. Itu belakang itu kata benda. Contoh belakang bi, contohnya bi ya. Ka, kama sali. Nah, kama sali. Contohnya ayatnya kama sali. Nah, itu dari Al-Baqarah ada nanti. Nah, kama sali di belakang ka ini adalah kata benda. Ka itu huruf jar, maka masali ini kata benda. Ini kata benda. Cirinya Pak, ini di kasrah. Kama sali. Tidak boleh dibaca kama salah atau kama salu. Jadi kama sali. Kaf ini yang jadi huruf jar, lalu masali menjadi kasrah. Itu maksudnya. Jadi masali ini kata benda. Masali. Nah, contohnya bi lagi. Bismillah. Bismi. Nah, di belakang bi ini ada ismi. Nah, ini kata benda. Lalu ini kasrah. Nah, boleh bisma, nggak boleh bismu. Kata benda. Min lagi. Saya min wa minan nasi mai min. Wa minan nas. Minan nasi. Nah, di belakang min ini minan ya. Kasrah. Nah, ini huruf jar, maka membuat kasrah. Maka an-nas ini kata benda. Nah, itu ya. Setelah fil ardi. Fil ardi. Fil al-ardi. Fil ardi. Nah, fil ardi. Belakangnya ini kasrah. Ini fi. Maka ini kata benda. Kamasali, bismi, minanas, fil ardi. Contoh 4 aja. Nanti bapak-bapak banyak di Al-Quran nanti ya. Akan ketemu nanti. 4. Jadi belakang huruf jar. Huruf jar itu ka, bi, li, min, an, fi, ala, ila, ma. Nanti ada beberapa lagi yang di belakang nanti tambah.
Karena dia di sini mungkin ada kadang-kadang dia jar, kadang enggak. Itu tiwa ya, tapi nanti di bunga rampai tempatnya. Ini dulu ya. Oke, nah sekarang kita masuk yang kelima. Sini sambutnya. Yang kelima, memang kata-kata itu sudah bermana benda. Mana benda, dia tidak menyikat, tapi bermana benda. Nah, yang bermana benda ini biasanya nama. Biasanya nama. Nama orang, nama tempat, nama hari. Nama. Siapa namanya ini? Yusuf misalnya kan. Yusuf. Nah, Yusufu. Nggak ada alif lam, nggak ada mamimu, tapi nama orang Yusuf. Nah, kemudian misalnya Ibrahim. Nah, atau Bakah. Nah, Bakah tempat. Bakah. Ini nama benda, apapun nama itu atau benda. Nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan, nama apa aja nama itu benda. Ya. Kelima. Nah, kemudian Yusuf, Ibrahim, Bakah, Ismail, Musa, Isa, Muhammad, nah, semua kata benda. Nama orang, nama tempat, Padang, Bukit Tinggi, Jakarta, kata benda. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, kata benda. Semua kata benda ya. Yang nama-nama itu kata benda ya. Nah, terakhir kata majemuk. Kata majemuk. Kata majemuk yaitu dua kata yang digabung jadi satu punya makna baru. Dua kata yang digabung jadi satu, dua kata yang digabung jadi satu, dua kata yang digabung jadi satu punya makna baru ya. Punya makna baru. Dia meninggalkan mana benda yang pertama. Contohnya sapu. Sapu artinya adalah sapu bendanya adalah benda yang itu menyapu lantai. Tangan ini tangan. Tapi kalau digabung sapu dengan tangan, bukan sapu, bukan tangan, tapi benda ini dia. Nah, ini benda tangan ya. Bukan sapu, bukan tangan, tapi benda baru. Nah, itu kata majemuk ya. Misalnya buah tangan, buah mungkin buah-buahan, tangan ini buah tangan oleh-oleh. Jadi kata majemuk itu ya, itu kata majemuk dua kata yang digabung jadi satu sama-sama kata benda tapi menjadi satu punya makna baru. Nah contohnya dalam Al-Quran apa? Nah, misalnya Baitullah, misalnya Baitullahi. Nah, tandanya Pak? Huruf keduanya ini kasrah. Tidak ada jer, dia kasrah. Lalu huruf kedua, kata yang kedua itu doma, sukun. Baitullah. Ini sukun, ini kasrah. Itu umumnya. Tapi yang ini biasanya tetap ini satu kasrah. Kata keduanya kasrah. Tidak ada katanya sebenarnya harkat kata benda, hanya ada dua, fathah dan doma. Fathah sebagai objek, doma sebagai subjek. Nah kalau kasrah pasti ada apa-apa. Ada jer atau tidak ada jer. Kalau jer berarti nggak kata benda majemuk. Tapi kalau tidak ada jer, kemungkinan besar dia kata majemuk. Baitullah. Apa lagi? Sabilillah. Sabilillah ya. Sabilillah. Sabilillah. Ini kata benda, ini kasrah contohnya. Ini kata benda, ini mati. Sabilillah, kata benda itu. Kata majemuk. Kalau baitullah, rumah yang kita tempatin Allah, baitullah, rumah Allah, masjid atau Ka'bah. Sabilillah, jalan Allah. Ini jalan, ini Allah. Jalan Allah adalah syariat. Nah, adalah ketentuan. Bukan Allah dan bukan jalan. Bukan bergabung jalan dengan Allah, tapi adalah syariat-syariatnya Allah. Nah, itu kata majemuk ya. Jadi 6 itu ciri-ciri kata benda. Nanti ada yang kurang, kita tambahkan di bunga rampai supaya simple. Oke, baik Ibu sekalian, silakan catat dulu. Kalau ada yang bisa men-screenshot, silakan screenshot dan itu posting di
di grup ya. Kalau bisa screenshot. Kalau enggak juga nanti ada video malam ini. Kalau nggak ada, saya tutup dulu ya. Kita tutup dulu biar jangan panjang videonya. Demikian ciri-ciri kata benda. Lebih kurang mohon maaf. Nanti kita akhiri dengan tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.